luar batang itu bukan hanya kita datang untuk kita mendoakan saja, tetapi kembali lagi kepada diri kita, bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya lahir dan batin. Nah, setelah kita yakini bahwa kita ini memiliki lahir, memiliki batin, maka kita harus munculkan jiwa kita, jiwa yang kuat, tekad, ya kan, yang selalu kita ingin bersandar kepada Tuhan. Insya Allah Pak, dengan obrolan ini jadi makin semangat gitu Pak, kepengen belajarnya. Iya, iya. Mudah-mudahan Bapak juga jangan sampai bosan-bosan untuk membimbing saya Pak. Ya, saya nggak akan pernah bosan ngebimbing selama masih diberikan kesehatan. Amin. Itu yang pastinya gitu. Dan bukan berarti itu hanya dapat dari saya, tapi semua orang itu harus belajar juga dari dirinya sendiri. Ya, karena di dalam dirinya itulah yang bisa meyakini apa yang menjadi kehidupannya dia. Nah, yang harus dibelajari itu yang pertama kali adalah menganggap bahwa lahir dengan batin itu adalah satu hal yang sama yang kita miliki, dan kita harus sama-sama menyayangi lahir, dan kita juga sama-sama menyayangi yang namanya batin. Jangan pernah pilih kasih antara lahir dengan batin, gitu loh. Kita beli baju untuk lahir, ya kan? Tapi batin kan juga butuh baju. Bajunya apa? Ya doa, gitu. Mendoakan batiniah kita, mendoakan jiwa kita, mendoakan nama kita. Itu menurut saya adalah satu hal yang harus kita lakukan, gitu. Yang namanya lahir, yang namanya batin, yang namanya jiwa, dan namanya nama kita. Karena kita berjalan di atas itu semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banget atas wejangannya. Insya Allah saya mau belajar sungguh-sungguh Pak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya obrolan, ya kan, obrolan singkat, padat, tapi jelas itu merupakan sesuatu pelajaran yang sangat luar biasa, gitu. Mungkin tidak sembarangan orang juga mengetahui hal ini kan Pak ya. Betul. Jadi kalau kita melihat ini, kita memang berbeda dengan orang lain. Kenapa saya katakan kita memang harus berbeda sama orang? Karena kita dilahirkan dari ibu dan bapak yang berbeda. Yang kita mau sekarang ini sama orang itu harus sama. Ya nggak akan mungkin sama. Kenapa? Kita dilahirkan dari ibu dan bapak yang berbeda. Jadi pasti kita harus berbeda sama orang. Orang punya A, kita harusnya punya B. Gitu Pak. Kalau orang semua di dunia ini sama A semua, ya aneh kan, gitu Pak. Betul. Ya, masih akal juga kayak gitu. Iya kan? Yang selama ini orang berpikir tidak pernah akan menyinggung hal seperti itu karena yang pengetahuan juga dan ilmunya juga mungkin gitu. Nah, iya, pengetahuan. Merasa terkoreksi seperti itu. Cara berpikir. Iya, cara berpikir kita yang harus beda sama orang. Orang secara umum boleh kita sama berpikir ya tentang masalah, contoh kalau mobil itu dibuat pasti ada komponen-komponen, dan kita pasti akan ngomong mobil itu pasti ada bannya. Sama semua orang, mobil itu pasti ada bannya. Itu umum, gitu kan? Tapi untuk hidup itu harus beda. Kenapa saya bilang harus beda? Karena kita hidup dengan beda orang tua. Dari beda kedua orang tua. Iya, beda dari kedua orang tua. Gitu loh. Nah, kalau hidup kita itu udah beda dari orang tua kita dengan orang tua orang lain, ya tentunya harus hidup beda juga dong. Gitu kan? Ya, suka nggak suka.
Itu tetap harus begitu. Kenapa? Kita lahir bukan dengan orang tua yang sama. Wah, yang sama aja kadang-kadang udah berbeda, ya kan? Jiwanya beda, sifatnya beda, ya semuanya berbeda. Tapi ya kembalilah, Kang Adeng, untuk mencapai kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin, dengan kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, yaitu tadi, kita harus perhatikan yang namanya 4 ini: lahir, batin, jiwa, dan nama kita. Nah, badan sebagai pelaksana untuk menjalankan apa yang ada di dalam 4 ini. Kadang-kadang, contoh, kadang-kadang kita kepingin yang namanya jeruk inilah, ya kan, saya katakan ini jeruk. Kita kepingin ada alam rasa batinnya tuh, kepingin itu kan kemauan batin, ya kan. Tapi sebelum melalui raga kita. iya, melalui raga. Raga yang tahu, akhirnya yang makan kan raga, gitu kan. Dan batin jadi tawadha. Tawir batinnya nggak pernah dikasih tahu nih, saya mau makan ini kan, gitu kan. Nah, jadi untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan itu berbeda-beda jalannya. Nah, kalau saya memang orang kebatinan, saya melihat dari sisi batinia saya melihat situasi itu kayak seperti apa, yaitu yang saya pegang. Tapi saya juga tidak mau memaksakan apa yang saya punya ini untuk orang lain. Kalau orang lain itu tidak mau ya diberikan, ya saya juga nggak apa-apa, dan saya juga nggak akan cerita bahwa saya yang paling baik gitu. Karena apa? Kebaikan saya belum tentu baik buat orang lain, gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan Kang Adeng sendiri bisa memaklumi, bisa memahami apa yang dinamakan lahir, apa yang dinamakan batin, apa yang dinamakan jiwa, apa yang dinamakan nama ini. Itu dulu yang harus dimunculkan dalam hidup kita agar kita bisa mencapai titik kebahagiaan. Itu. Dan saya bahagia banget sudah menemukan yang namanya sari dalam kehidupan ini. Ya, walaupun saya memang belum apa-apa dibandingin sama yang lain, tapi kebahagiaan saya mungkin lebih daripada orang lain gitu. Nah, jadi kita ke makamnya Habib luar Batang, Habib Hussein namanya, ya kan. Itu bukan untuk apa-apa, untuk belajar. Di samping kita itu mendoakan beliau sebagai ya guru, gitu loh, sebagai guru panutan yang bisa kita contoh. Namun setelah kita mendoakan di sana, kita pulang kan bukan hanya membawa bukan nggak membawa sesuatu. Yang kita bawa adalah kebahagiaan batinnya kita, bahwa saya tadi sudah mendoakan itu. Dan sekarang kita pikir di rumah, saya setelah mendoakan di sana, terus untuk diri saya ini seperti apa. Dan ini yang hebat, orang yang sudah meninggal 17 sekian di tahun 17 itu, kalau kita baca di sana, itu masih banyak didatengin orang. Itu luar biasa, ya kan? Kalau bukan itu yang namanya keramat dan memiliki karomah yang sangat luar biasa, kan nggak mungkin kan. Nah, kita belajar dari sana. Orang yang sudah meninggal saja didatengin sama yang hidup. Nah, kita yang hidup, kenapa kok kita nggak pernah didatengin orang? Nggak pernah bersilaturahmi. Iya kan ya? Nah, ini kan jadi salah, ya kan? Makanya untuk supaya hidup bahagia, sering-seringlah bersilaturahmi. Nah, bersilaturahmi itu bukan pada orang lain saja,
tetapi bersilaturahmi antara lahir, Dan antara batin. Itu namanya silaturahmi secara individu, gitu loh. Untuk diri sendiri, berbicara kepada diri sendiri, ya kan, meminta petunjuk dari diri sendiri. Itu individu bersilaturahmi, itu namanya. Yang mudah-mudahan itu yang akan kita kuatin, dan itu yang akan kita pegang untuk menjadi pegangan kita. Kenapa? Kita pun nantinya akan sendiri juga. Pada hakikatnya manusia ini akan mati, akan menemui ajal, kan sendiri juga, ya kan? Nah, yang dikubur raga, ya kan? Nah, yang pulang dia nggak kelihatan. Katakanlah kalau itu kita sebut ruh, yang pulang kan ruhnya, yang tidak kita ketahui bahwa ruh itu seperti apa kan kita nggak tahu, gitu kan. Tapi yang pulang itu ya itu tadi, mungkin amal perbuatan kita nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, kalau jiwa kita sudah melenceng, batin kita sudah nggak benar, ya apa itu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Kejelekannya segala, kan kita pengennya baik. Jadi sebelum kita menghadap Yang Maha Kuasa, berbuat baiklah. Berbuat baik kepada siapa? Kepada diri sendiri sebetulnya, yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada lingkungan, berbuat baik kepada orang banyak. Untuk apa? Supaya kita juga selalu juga mendapatkan doa dari orang lain nantinya, yang akan selalu mengingat kebaikan kita. Nah, soal masalah hidup, nikmat itu tergantung kita kok. Gitu. Ya, nikmatnya itu kalau masih kita ngopi begini aja udah nikmat nih Kang Adeng, gitu kan. Ya, ngobrol nikmat sambil ngopi. Tapi ngobrol yang lebih nikmat itu apabila kita bisa menikmati jalan kehidupan kita, dan kita bisa menikmati apa yang ada di dalam diri kita, yang kita selalu ingat kepada yang ada di dalam diri kita, agar kita selalu eling. Kalau bahasa Jawa, eling itu ingat. Ingat itu bukan hanya ingatnya melulu kepada Yang Maha Kuasa, itu sudah kewajiban, tetapi ingat kepada diri sendiri juga perlu, gitu loh. Kalau yang namanya kita mengingat kepada Allah itu artinya kita sebagai seorang muslim itu sudah ada ibadahnya, ya kan? Selalu akan ingat. Sebagai orang Nasrani juga akan ada ingetannya ke sana dengan dia ibadahnya. Semualah sama orang yang beragama selalu akan ingat. Kecuali orang yang tidak memiliki agama, kita nggak ngerti. Tapi selama kita masih memiliki agama, pasti kita akan selalu minta perlindungan, dan selalu kita ingat. Tapi apakah diri kita yang di dalam ini kita nggak ingetin? Ya, gitu. Karena yang akan menghadap Tuhan itu adalah yang di dalam. Yang di luar dimakan rayap, kan? Kembali pada tanah yang lain. Iya. Ruh yang akan tetap hidup, mempertanggungjawabkan. Iya. Alhamdulillah, bincang-bincang malam Jumat ini Iya. pencerahan. Amin, amin. Kan kepada kita semua juga. Ya. Ya mudah-mudahan ya kita cuman bicarakan di sini itu cuman apa ya, 4: raga atau lahir, batin, jiwa, dan nama. 4 inilah yang kita mesti harus kuat dulu untuk mencapai kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Ya, orang lain punya kebahagiaannya dengan cara apa ya monggo saja. Tapi kalau yang saya kuatin ini dulu. Ya, semoga apa yang menjadi kekuatan ini saya bisa membahagiakan diri saya.
Ya kalau dibilang bahagia, sekarang ya saya bahagia. Kenapa? Setiap hari saya ada orang datang, saya nggak jadi stres, saya nggak jadi apa banyak termenung, kan gitu kadang-kadang. Ya, terhibur lah ya, Pak. ya terhibur. Jadi Dia dengan sendiri beruntung, secara fisik ya beruntung saya punya ilmu yang bisa membahagiakan saya, Dan bisa membahagiakan orang lain bisa juga, membahagiakan orang lain, khususnya keluarga. iya kan? Jadi itulah Kang Adeng, Kang Momon. Ya, Mudah-mudahan obrolan pendek, obrolan singkat ini bisa menginspirasi, ya terutama kita nih, ya agar lebih memperkuat yang namanya apa ke dalamnya. kepada ke dalamnya ya, termasuk lahir batin jiwa dan nama itu kita kuatin dan kita belajarlah dari sana. Karena kalau kita lihat semua di dunia ini pasti ada namanya, ya kan? Siapa yang namain ini jeruk, Iya. ya kan? Kita nggak tahu, coba diurut sejarahnya, udah nggak ketemu Pak. Ketemu. Iya. Tapi namanya masih ada sampai sekarang, gitu kan? Siapa yang namain apa namanya ini gelas, gitu? Pasti kan ada namanya semua. Makanya nama itu tidak sembarangan. Nanti bila mana kita punya anak, ya kita juga harus menamakan anak itu dengan baik, agar pertama niatnya baik, namanya baik, ya kehidupannya baik, gitu. Jadi nama itu nggak sembarangan. Ya sama kita semua sudah apa punya nama, maka rawatlah nama itu juga, gitu. Itu dari satu Keramat Luar Batang kita mendapatkan semua kembali kepada diri sendiri. Insya Allah kita akan bisa selamat. Kenapa? Karena diri kita inilah yang tahu akan jelek, yang tahu akan baiknya di diri kita. Orang lain itu tidak akan tahu. Sama seperti pepatah mengatakan, ya, dalam lautan bisa diukur, tapi hati manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya dirinya sendiri. Kita mau ngomong bener, kita mau ngomong nggak bener, yang tahu kita. Orang lain nggak tahu, dianggapnya bener aja, padahal kita nggak bener. Iya. Ya mudah-mudahan ini akan berlaku buat kita untuk memberlakukan juga kebaikan itu pada dalam diri kita. Ya saya rasa itu Kang Adeng yang dipertanyakan, kenapa kok saya santai, saya itu kenapa? Capek kalau cara berpikir saya menuruti pola pikir saya. Betul. Pola pikir saya ini maunya macam-macam. Saya sudah punya satu, pengen dua. Betul. Saya sudah punya dua, pengen tiga. Ini pola pikir. Nggak akan ada rasa cukup. Yang ada adalah rasa rakus, serakahan. Tapi kalau kita kembali kepada diri, apa sih yang sudah kita dapetin? Nggak akan kita bawa sampai kita mati kok. Kita tinggal buat orang lain juga, termasuk kita tinggal buat anak, buat istri, buat saudara dan sebagainya. Yang kita bawa apa? Amal dan kebaikan, Perbuatan. iya kan? Perbuatan kita, amalnya, ibadahnya, itu yang kita bawa. Jadi nggak perlu sekarang ini kita menggebu-gebu memuaskan hawa nafsu pikiran. Harus ada kontrol. Nah yang kontrol itu apa? Batin kita. Kalau kita sudah kenal dengan batin kita, maka batin kita itu akan punya remnya. Misalkan kita mau ngambil barang orang, kalau batin kita itu sudah baik, kita mau ngambil, pasti batin itu, oh jangan, itu milik orang, bukan milik kita. Maka tidak akan kita ngambil barang orang. Karena apa? Salah.
Jadi batin itu untuk mengontrol baik buruknya perbuatan kita. Paling kalau untuk orang awam sih remnya rasa bersyukur aja kali. Ya, Secara rasa umum syukur lah. Kayak gitu. Banyak syukur lagi sama Yang Maha Kuasa. Dan apa yang dikatakan malam ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Freddy. Ya, tentang masalah perjalanan saya. Tapi itu mungkin lebih banyak yang saya cerita tentang pengalaman saya di sana. Tapi yang sekarang saya bahas ini adalah cuma 4. Gitu loh. Lahir, batin, jiwa, dan nama. Itu yang harus kita dalami. Ya, saya rasa itulah yang mungkin nanti akan kita bawa pulang ke rumah. Kita ingetin bahwa kita ini punya batin. Tanyalah sama batin kita. Ya, saya rasa itu dulu ya Kang Gadeng ya. Terima kasih Ya, banyak Pak. mudah-mudahan nanti bisa Lain waktu lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kita mau kupas tentang masalah yang lain, ya silakan saja. Tapi mudah-mudahan malam Jumat ini 4 yang harus kita pegang, yaitu lahir, batin, jiwa, dan nama. Mudah-mudahan kita akan hidup bahagia, Amin. ya kan? Demikian pula juga sama teman-teman yang nanti nonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akan bisa menjadikan sesuatu pelajaran. Ya, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like dan salam satu jiwa.